Keluarga adalah pemberian Allah. Keluarga adalah pemberi semangat dan harapan. Mari bangunkan anggota keluarga saudara untuk sujud menyembah Allah dalam ibadah keluarga. Mari beri hati saudara dibangun bersama Allah. Jemaat Tuhan, kita berdiri serta bernyanyi dengan sukacita dari Gita Bakti 355 bait yang pertama. Mari kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami yang Maha Kuasa, Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan karena Tuhan saja yang memelihara dan menjaga hidup kami hingga kami ada di hari yang baru, terutama di bulan yang baru saat ini. Kami sadari sungguh ini adalah kemurahan Tuhan. Ya Tuhan Yesus, kami akan beribadah bersama keluarga kami masing-masing di rumah kami masing-masing. Karena itu Tuhan, kami mau menyerahkan ibadah keluarga pada malam hari ini seutuhnya dalam kasih dan kemurahan Tuhan saja. Kiranya Tuhan hadir di sepanjang ibadah kami, dan biarlah ini semua boleh jadi untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Inilah ucapan syukur dan permohonan kami yang kami alaskan hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kita akan membaca Mazmur secara berbalasan. Kita akan membaca Mazmur dari Mazmur 33 ayat 1 sampai 5. Tuhan adalah Raja, Ia berpakaian kemegahan. Tuhan berpakaian berikat pinggang kekuatan. Sungguh telah tegak dunia tidak bergoyang. Tahtamu tegak sejak dahulu kala, dari kekal Engkau ada. Sungai-sungai telah mengangkat ya Tuhan. Sungai-sungai telah mengangkat suaranya. Sungai-sungai mengangkat bunyi hempasannya. Daripada suara air yang besar, daripada pecahan ombak laut yang hebat, lebih hebat Tuhan di tempat tinggi. Peraturan-Mu sangat teguh, bait-Mu layak kudus ya Tuhan untuk sepanjang masa. Silakan duduk kembali. Jemaat, kita akan bersama-sama untuk membaca Alkitab. Dan sebelumnya, mari bersama-sama kita untuk minta supaya Roh Kudus menolong kita, memampukan untuk mengerti dan memahami kehendak Tuhan. Kita satu di dalam doa. Bapa yang baik, kami bersyukur
karena kami boleh ada di hari pertama pada bulan ke-9 di tahun 2021 ini. Dan oleh karena itu, kami bersama dengan keluarga bersekutu melalui ibadah keluarga di malam hari ini. Dan melalui persekutuan kami masing-masing, kami rindu supaya Tuhan Yesus menyapa kami dengan firman-Mu. Agar firman-Mu itu semakin menguatkan kami ketika kami akan terus melanjutkan perjalanan hidup kami di sepanjang bulan September tahun 2021 ini. Roh Kudus-Mu menolong kami supaya kami mampu mendengar dan juga melaksanakannya dalam kehidupan beriman kami. Bersabdalah ya Tuhan, karena di dalam Kristus firman yang hidup kami berdoa. Amin. Jemaat, pembacaan Alkitab pada malam hari ini terambil dari kitab Mika. Kitab Mika pada pasalnya yang ke-7. Dan nanti kita akan bersama-sama membaca kitab Mika ini mulai dari ayatnya yang ke-14 sampai dengan di ayatnya yang ke-20. Mika pasal 7 ayatnya yang ke-14 sampai dengan ayat 20. Apabila jemaat yang berada di rumah ingin membacakan bersama-sama, saya akan membaca mulai dari ayat 14 sampai dengan ayat 20. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Doa Minta Tindakan dan Belas Kasihan Allah. Gembalakanlah umat-Mu dengan tongkat-Mu, kambing domba milik-Mu sendiri, yang terpencil mendiami rimba di tengah-tengah kebun buah-buahan. Biarlah mereka makan rumput di Basan dan di Gilead, seperti pada zaman dahulu kala. Seperti pada waktu engkau keluar dari Mesir, perlihatkanlah kepada kami keajaiban-keajaiban. Biarlah bangsa-bangsa melihatnya dan merasa malu, dan segala keperkasaan mereka, biarlah mereka menutup mulutnya dengan tangan, dan telinganya menjadi tuli. Biarlah mereka menjilat debu seperti ular, seperti binatang menjalar di bumi. Biarlah mereka keluar dengan gemetar dari kubunya, dan datang kepada Tuhan Allah kami dengan gentar, dengan takut kepadamu. Siapakah Allah seperti Engkau yang mengampuni dosa dan yang memaafkan pelanggaran dari sisa-sisa miliknya sendiri, yang tidak bertahan dalam murkanya untuk seterusnya, melainkan berkenan kepada kasih setia? Biarlah Ia kembali menyayangi kita, menghapuskan kesalahan-kesalahan kita, dan melemparkan segala dosa kita ke dalam tubir-tubir laut. Kiranya Engkau menunjukkan setiamu kepada Yakub dan kasih-Mu kepada Abraham, seperti yang telah Kau janjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang kami sejak zaman purba kala. Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah semua orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya, haleluya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apabila kita membaca teks kitab Mika ini, maka kita diajak dulu untuk kembali ke tahun 711 sebelum Masehi. Di mana pada tahun itu Bapak Ibu kita bisa mengetahui ini mendekati kekuasaan Babel, dan Babel akan mengangkut dan membuang orang Yehuda untuk hidup di Babylon di sekitar sungai Efrat. Jadi kalau kita baca kitab Mika ini, maka kita akan kembali ke tahun 711 sebelum Masehi. Nah, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, perlu kita ketahui juga bahwa ketika Mika menuliskan kitab ini, maka sesungguhnya Mika melayani pada masa sebelum kejatuhan Yerusalem
dan juga masa di mana kehancuran Israel atau kerajaan utara. Jadi zaman di mana Mika hadir dan melayani, yaitu sebelum Yerusalem jatuh dan kehancuran Israel atau kerajaan Israel utara. Nah, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ya, pada saat Mika hadir melayani di tengah-tengah Yehuda, maka pada saat yang bersamaan juga imperial atau kekuasaan dari Raja Persia, yaitu Kores, yang memerintah antara tahun 556 sampai dengan tahun 530 sebelum Masehi, itu sudah memerintah secara penuh di Persia. Persia, jemaat, sekarang ini adalah Republik Iran. Jadi kalau jemaat ingin mengetahui Persia itu di mana, sebagaimana yang saya katakan tahun 559 sampai dengan 530 Imperial Kores ini berkuasa, Persia saat ini berada di Iran. Nah, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebagaimana tema dalam pembacaan untuk khotbah pada malam hari ini, Mika itu berarti siapakah Allah seperti engkau. Jadi nama Mika ini punya arti mau menegaskan siapakah Allah seperti engkau. Ini mau menegaskan jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus bahwa Mika ingin mengatakan tidak ada kekuatan lain, tidak ada kekuasaan lain selain Allah Israel. Jadi tidak ada yang bisa menandingi kekuasaan Tuhan. Nah, jemaat, dalam perikop bacaan kita, Mika pasal yang ke-7 ayat 14 sampai dengan ayat 20, kita bisa melihat dan saya ingin mengajak jemaat untuk mengerti apa sebenarnya yang dimaksudkan oleh Mika dalam teks bacaan mulai dari ayat 14 sampai dengan ayat 20. Jemaat, sungguh memprihatinkan kehidupan orang-orang Yehuda. Mengapa, Bapak Ibu? Sesungguhnya situasi dan negeri Israel ini jauh berbeda dari harapan yang ideal. Ya, jadi teks bacaan kita pada pembacaan Mika pasal 7 ini mau menggambarkan sesungguhnya Israel itu situasi dan keadaannya itu jauh berbeda daripada kehidupan yang ideal. Mengapa demikian, jemaat? Saya mau mengatakan kepada jemaat bahwa perhatikan ayat 14. Ayat 14b di sana dikatakan kambing domba milikmu sendiri yang terpencil mendiami rimba di tengah-tengah kebun buah-buahan. Jemaat, arti dari bacaan ini mau mengatakan bahwa masyarakat atau rakyat Yehuda sebenarnya mereka tinggal di tempat di mana mereka tinggal. Tapi sesungguhnya mereka tidak aman. Ya, hidup mereka itu penuh dengan ancaman. Tentunya jemaat bertanya, ya, jadi kalau Mika mengatakan kambing domba milikmu yang terpencil mendiami rimba di tengah-tengah kebun buah-buahan, ini mau mengatakan mereka tinggal di rumah mereka, di wilayah mereka, di tanah mereka, tapi sesungguhnya mereka tidak aman. Apa yang menyebabkan sehingga Yehuda ini tidak aman? Tentu satu hal yang saya mau sampaikan kepada jemaat. Pertama, para pemimpin pada saat itu, yaitu raja yang berkuasa pada saat itu melakukan tindakan korupsi. Yang kedua, jemaat, para pelayan, para imam pada saat itu juga merajalela. Ya, bahkan diikuti oleh orang Israel dan orang Yehuda. Jadi artinya mereka bukan datang kepada Allah, bukan datang kepada Allah Israel, tetapi para imam pada saat itu juga melakukan ibadah-ibadah kepada dewa-dewa lain. Dan ini diikuti oleh orang Israel dan orang Yehuda. Yang kedua. Yang ketiga, fakta yang ketiga. Para imam pada saat itu, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mereka tidak punya lagi rasa takut kepada Allah.
Ya, karena apa? Karena mereka hidup tidak saleh. Jadi hanya pakaiannya saja yang berbentuk, yang pakaiannya itu terlihat sebagai imam, tetapi kehidupan mereka itu balik dari apa yang dikehendaki oleh Allah. Mereka tidak saleh. Fakta yang ketiga. Fakta yang keempat. Ya. Rakyat pada saat itu, Bapak, Ibu, dan Saudara, hidup dalam kehidupan ekonomi yang tidak jujur. Mengapa? Karena para pedagang itu menjualkan dagangannya dengan tidak jujur, artinya bermain curang. Pembelian dengan ukuran yang seharusnya standar itu menjadi tidak standar. Kalau saya boleh bahasakan, mungkin kalau saya mau bahasakan pada masa sekarang, beli gula 1 kilo, tapi isi gulanya itu tidak 1 kilo. Bisa saja hanya 700 atau 800 gram, tapi kemasannya itu 1 kilo. Ya, beli beras ukurannya 5 liter. Ya, kemasannya 5 liter, tapi isinya kurang dari 5 liter. Ini yang terjadi dan dialami oleh orang-orang Israel dan Yehuda. Fakta yang kelima. Dunia peradilan pada saat itu dikuasai dengan istilah kasih uang habis perkara. Ya, sogok, sogok, dan sogok. Nah, dengan 5 fakta yang bisa saya sampaikan ini, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika Mika bilang, domba, kambing domba ini ada di wilayah mereka, ada di rumah mereka, tetapi sesungguhnya mereka tidak aman. Karena apa? Karena keadaan yang seperti ini yang dialami oleh rakyat pada saat itu. Nah, jemaat yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, jika kita melihat dalam pembacaan ini, ya, kambing dan domba itu mau menggambarkan tentang keadaan rakyat Israel dan Yehuda. Mereka ada pada zona tidak aman. Kehidupan rakyat Israel dan Yehuda itu, mereka harus hidup, tapi mereka harus tetap waspada. Karena apa? Bisa saja Bapak, Ibu, dan Saudara, mereka terancam nyawa mereka. Karena apa? Karena fakta-fakta yang saya sampaikan tadi. Ya, mereka hidup dalam ketidakamanan. Nah, oleh karena itu, Bapak, Ibu, dan Saudara, meskipun di tengah-tengah keberadaan seperti ini, di tengah-tengah keadaan yang tidak nyaman bagi kehidupan orang Israel dan Yehuda, mereka ada di wilayah mereka, mereka ada di tanah mereka, mereka ada di rumah mereka, tapi mereka tidak aman. Ya. Apa yang dilakukan oleh Mika? Mika tidak patah arang. Mika datang kepada rakyat Israel dan Yehuda. Mika mau mengarahkan hatinya sebagai seorang nabi yang melayani pada saat itu. Mika ingin mengarahkan supaya seluruh rakyat Israel, ya, untuk tetap hidup dan berharap hanya kepada Allah. Ya, Mika ingin agar mata hatinya dan juga segenap umat Israel itu untuk tetap meminta dan memohon agar apa? Agar Allah itu mengembalakan mereka sebagai milik kepunyaan. Makanya dalam pembacaan ini diawali ada permohonan, gembalakanlah umatmu dengan tongkatmu. Ya, jadi ini yang dilakukan oleh Mika di tengah-tengah kehidupan yang tidak nyaman. Ya, di tengah-tengah kehidupan yang tidak sesuai dengan ideal, Mika tidak patah arang. Mika datang. Mika ingin mengarahkan hatinya dan juga mengarahkan umat Israel untuk tetap mengandalkan dan mengharapkan Allah sebagai Tuhan yang akan mengembalakan mereka. Dalam pembacaan kita di malam hari ini, Mika ini mengatakan bahwa ia ingin mengandalkan Allah, satu-satunya penolong dalam hidup dan kehidupan dirinya maupun juga kepada umat Israel. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, Mika kembali ingin mengatakan bahwa pertolongan yang dia minta adalah pertolongan yang berasal dari kuasa Allah. Oleh karena itu ketika kita melihat dalam pembacaan ini,
Dan tema dalam pembacaan ibadah keluarga ini mengatakan bahwa siapakah Allah seperti engkau? Mika ingin menegaskan bahwa kekuatan apapun, kehebatan imperial Kores, ya, kekuasaan yang dimiliki oleh pemerintah pada saat itu, para imam yang bobrok kehidupannya, Mika ingin mengatakan kepada umat Israel bahwa kekuasaan-kekuasaan itu, kekuatan-kekuatan itu tidak bisa ada yang menandingi selain dari Tuhan. Nah, hal ini Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, tentunya ketika Mika memberikan keyakinan kepada umat Israel untuk mengarahkan hidup mereka yang tidak aman, yang tidak damai, untuk selalu ada bersama dengan keyakinan bahwa ada Allah yang lebih berkuasa. Hal ini Bapak Ibu dibuktikan dengan data yang dimiliki oleh Mika. Mika ingin mengatakan, lihat sejarah di masa lalu. Ya, sejarah apa yang pernah dibuat oleh Allah kepada nenek moyang Israel? Nah, ini yang kita lihat pada pembacaan ayat 15. Seperti pada waktu engkau keluar dari Mesir, perlihatkan kepada kami keajaiban-keajaiban. Jadi ketika Mika mengarahkan umat Israel untuk berharap dan hanya meminta dan mengandalkan Allah di tengah-tengah kehidupan yang tidak nyaman ini, Mika punya data. Data itu mau diperlihatkan kepada umat Israel. Lihat sejarah waktu itu. Ya, Allah pernah bawa keluar nenek moyang Israel itu dari tanah Mesir, tanah perbudakan, untuk masuk ke tanah perjanjian di Kanaan. Fakta ini yang mau diarahkan. Sehingga ketika Nehemia memberikan keyakinan bahwa tidak ada kuasa lain, tidak ada kehebatan lain yang bisa menandingi kehebatan Tuhan, Mika mau mengajak ada pengalaman iman yang pernah dialami oleh nenek moyang Israel. Yaitu Allah pernah bawa keluar mereka dari kehidupan yang sulit masuk kepada kehidupan yang lebih baik. Karena apa Bapak Ibu dan Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus? Mika mau mengatakan Allah yang baik itu adalah Allah yang mempunyai sifat. Dan sifat-sifat itu Mika gambarkan Bapak Ibu dan Saudara pada pembacaan pada ayat yang ke-18. Jadi ketika Mika memberikan pengajaran, menguatkan iman kehidupan umat Israel, ya, dengan fakta sejarah, tapi Mika juga mau bilang kepada umat Israel bahwa Allah yang dimiliki oleh umat Israel punya sifat, yaitu sifat yang memaafkan. Kemudian sifat yang mau mengampuni. Mika mau mengatakan bahwa Allah yang dimiliki oleh umat Israel adalah Allah yang tidak bertahan dalam murkanya. Dan itu bisa kita lihat dalam pembacaan di ayat 18. Di sana dikatakan, seperti siapakah Allah seperti engkau yang mengampuni dan yang memaafkan pelanggaran dari sisa miliknya sendiri, yang tidak bertahan dalam murkanya untuk seterusnya, melainkan berkenan kepada kasih setia. Jadi di tengah-tengah kehidupan yang tidak nyaman dalam kehidupan umat Israel, Mika kasih bukti sejarah. Ya, masa lalu Allah pimpin nenek moyang Israel untuk keluar dari tanah perbudakan. Tetapi Mika juga mau membuktikan bahwa Israel itu punya Allah dengan sifat mengampuni, sifat memaafkan, yang tidak bertahan dalam murkanya. Oleh karena itu, jemaat yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika Mika menyampaikan teks ini kepada umat Israel, maka sesungguhnya Mika ingin mengatakan kepada umat Israel bahwa Allah adalah pribadi yang terus-menerus ada dan bersama dengan segenap umatnya. Jadi frase yang ada dalam pembacaan di ayatnya yang ke-14, kambing domba milikmu sendiri, ya, frase milikmu sendiri itu menggambarkan bahwa umat Israel meskipun tidak setia, meskipun mereka melanggar ketentuan Allah, tapi mereka adalah milik Tuhan. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika kita boleh bersama-sama dalam ibadah keluarga di malam hari ini, maka ketika kita boleh mendengar dari apa yang dikatakan oleh Mika kepada umat Israel yang pada saat itu
hidup di tengah-tengah ketidakamanan. Hari ini kita juga boleh mengatakan bahwa sesungguhnya kita hidup di tengah-tengah wilayah kita. Kita ada di tempat di mana Allah memperkenankan kita untuk ada di kota Denpasar. Tetapi bukan hanya kita. Ya. Ada saudara-saudara kita di berbagai daerah yang saat ini tinggal di wilayah mereka, di tempat tinggal mereka, tapi sesungguhnya kehidupan itu tidak aman. Ya. Kehidupan yang ideal itu tidak ada. Karena apa? Karena sampai hari ini, Bapak Ibu, kita harus mengakui pandemi COVID-19 belum selesai. Keadaan sulit yang kita alami, bukan hanya kita sebagai bagian dari jemaat GPB Maranatha Denpasar, tetapi ada banyak saudara kita di berbagai tempat, di berbagai jemaat juga mengalami keadaan yang sama. Kita ada di tempat tinggal kita ada di wilayah kita, tetapi kehidupan kita belum bisa dikatakan ideal. Karena apa? Kita masih berhadapan dengan kenyataan-kenyataan yang sulit dalam hidup ini. Oleh karena itu, belajar dari apa yang dikatakan oleh Mika dalam kehidupan umat Israel pada tahun 711 sebelum Masehi. Firman Tuhan ini meskipun berbeda zaman 711 Masehi, sebelum Masehi, sekarang kita ada di tahun 2021, khususnya di hari pertama di bulan September. Ada rentang jauh kehidupan yang berbeda dalam pembacaan teks ini dan juga kehidupan kita. Tetapi ada kesamaan yang kita miliki dengan umat Israel. Kita masih hidup, Bapak Ibu, di tengah-tengah kesulitan ini. Ada banyak jemaat kita yang mungkin sudah menangis dengan kesulitan pandemi COVID-19 ini. Ada banyak jemaat yang saat ini sudah kehilangan pekerjaan. Ada jemaat yang saat ini usahanya harus berhenti. Dan berbagai macam kenyataan yang lain yang harus kita tanggung dan harus kita lewati. Apa yang mau dikatakan oleh Mika? Siapakah Tuhan yang seperti engkau? Artinya, jemaat, kita mau diajak dalam ibadah di malam hari ini bahwa kehidupan ini tidak berhenti sampai dengan tanggal di akhir bulan Agustus. Hari ini kita sudah ada di tanggal 1 September. 30 hari ke depan kita akan jalani bulan yang ke-9 ini. Kita belum tahu apa yang akan kita alami, apa situasi dan keadaan seperti apa yang akan kita rasakan ke depan. Tapi melalui Mika ini mengatakan kepada saya, kepada jemaat, kita masih punya Tuhan yang mau bekerja sampai hari ini. Dan oleh karena itu, ketika Mika mengatakan permohonan kepada Allah, gembalakanlah ya umatmu dengan tongkatmu. Ini adalah bagian dari permohonan yang dilakukan oleh Mika agar Allah bertindak untuk memulihkan keadaan umat Israel di tengah-tengah ketidaknyamanan mereka. Hari ini jemaat, kenyataan ini tidak bisa kita hindari. Kesulitan kita tidak bisa katakan, Tuhan saya tidak mampu. Tapi kalimat itu harus kita ubah. Dari kalimat pasrah menjadi kalimat yang penuh dengan berserah. Ya, seringkali kita kan pasrah. Kalau pasrah tuh ya sudah, apa yang terjadi terjadilah. Ya. Tetapi melalui pembacaan Mika ini, ketika kita mungkin mengatakan, Tuhan kami sudah tidak kuat. Tapi harus kita ubah kalimat itu. Tuhan kami masih kuat karena tidak ada Allah yang seperti Engkau. Artinya kita ingin mengatakan bahwa kita masih punya Allah di dalam Kristus yang tidak pernah berhenti untuk berkarya. Allah yang tidak pernah berhenti untuk bekerja. Allah yang tidak pernah berhenti untuk selalu melihat setiap keadaan umatnya. Sehingga dengan demikian, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, yang diminta kepada kita, selalu
kita bermohon kepada Tuhan. Agar perjalanan hidup kita yang sulit ini, keadaan yang tidak bisa kita hindari ini, biarlah kita hanya digembalakan, kita hanya dibimbing, kita hanya disertai oleh Dia, Gembala Agung kita yang selalu setia. Yang kedua, di tengah-tengah keadaan yang jemaat alami saat ini, jangan pernah kita mengandalkan kekuatan lain yang ditawarkan oleh dunia. Jangan pernah kita mau berpaling dari Allah. Tetapi biarlah hidup kita selalu mengandalkan Dia. Selalu berharap kepadanya. Karena apa? Karena sebagaimana tema khotbah pada malam hari ini. Siapakah Tuhan yang seperti Engkau? Kita masih punya Tuhan yang hebat di dalam Kristus. Tuhan Yesus yang sudah mengampuni kita, sudah memaafkan kita. Dan memampukan kita untuk bisa hidup sampai hari ini. Dia juga yang masih mau melanjutkan kebaikan dan kasih sayangnya untuk kehidupan kita di hari-hari yang akan datang. Tetap semangat untuk jemaat. Ada Tuhan Yesus yang tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan Yesus bersama dengan kita setiap waktu. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara, anak-anak yang berada di rumah, mari kita sepakat untuk kita bersyafaat. Kita mau bersyukur dan kita mau bermohon. Kita satu di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami boleh mengucap syukur untuk perjalanan hidup di sepanjang 8 bulan tahun 2021 ini. Di mana kami sebagai keluarga dan sebagai pribadi boleh melewati kehidupan dan secara khusus pada kesulitan di pandemi COVID-19 bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Dan itu adalah pengalaman iman yang boleh kami rasakan sebagai anak-anak Tuhan, bahwa meskipun di tengah-tengah keadaan sulit yang kami alami, di tengah-tengah keadaan sulit yang harus kami rasakan, kami bisa melintasi 8 bulan perjalanan hidup kami bersama-sama dengan Tuhan Yesus sebagai Gembala Agung kami.
Kami tidak bisa menyebutkan satu demi satu semua kebaikan-Mu, semua berkat-Mu dalam hidup kami. Kami hanya sanggup untuk menyatakan dalam bentuk syukur dalam ibadah keluarga pada malam hari ini. Tuhan Yesus, kami akan kembali melanjutkan perjalanan hidup kami. Ada 1 bulan yang akan kami lewati di bulan September ini. Bulan yang ke-9 di tahun 2021 akan kami jalani dalam kehidupan kami sebagai keluarga dan juga dalam kehidupan kami sebagai pribadi. Oleh karena itu, kami mau mengarahkan mata hati kami hanya kepada Tuhan Yesus, agar di tengah-tengah ketidaksemangatan kami atas kesulitan pandemi COVID-19 yang masih berada di sekitar kami. Bahkan juga ketika kebijakan-kebijakan yang masih terus dikeluarkan oleh pemerintah, keadaan-keadaan seperti ini membuat kami menjadi bosan. Keadaan-keadaan seperti ini membuat kami untuk tidak bersemangat melanjutkan perjalanan hidup. Tetapi hari ini, di tanggal 1 September 2021 ini, mata kami mau arahkan ke depan. Karena kami mau berjalan, meskipun keadaan sulit ini, kami tidak berjalan sendiri. Karena kami masih punya Tuhan Yesus yang tidak pernah berhenti bekerja, yang tidak pernah berhenti berkarya, yang tidak pernah berhenti untuk memberkati kami. Oleh karena itu Tuhan Yesus, biarlah 1 bulan perjalanan hidup kami di bulan September ini, Tuhan Yesus selalu memberikan kepada kami kesehatan. Tuhan Yesus selalu memberikan kepada kami kekuatan. Agar kesehatan dan kekuatan yang kami miliki ini, maka perjalanan hidup kami sebagai keluarga dan pribadi dapat kami jalani dengan baik. Dan pada akhirnya itu menjadi persembahan yang hidup yang kami persembahkan kepada Tuhan Yesus, sumber segala berkat. Kami juga datang dan berdoa, berkati bangsa dan negara ini. Pemerintah, mulai dari presiden sampai dengan pemerintah di tingkat daerah. Kami serahkan mereka. Biarlah hikmat yang berasal dari Tuhan Engkau anugerahkan kepada pemerintah yang ada di pusat sampai dengan daerah. Agar apapun yang mereka lakukan, itu akan berdampak untuk memberikan suasana damai sejahtera bagi kehidupan kami sebagai warga negara Republik Indonesia. Tuhan Yesus berkati semua aparatur negara, baik anggota DPR, MPR, mulai dari tingkat pusat sampai dengan daerah, dan juga untuk anggota TNI dan Polri. Di dalamnya ada anak-anak Tuhan yang Tuhan percayakan mereka ada dalam lingkungan-lingkungan terpenting dalam perjalanan kehidupan berbangsa dan bertanah air. Biarlah anak-anak Tuhan yang mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup dan kehidupan mereka. Mereka juga terus memperlihatkan kehidupan yang baik, sehingga dalam kehadiran mereka dengan jabatan, dengan pangkat dan golongan mereka, nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Kami juga datang dan berdoa, Tuhan, dengarkanlah setiap doa kami sebagai pribadi dan keluarga. Kami masih bergumul dengan COVID-19 ini. Upaya-upaya untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19 ini terus dilakukan oleh berbagai pihak melalui satuan tugas. Oleh karena itu, kami tidak jemu-jemu dan kami tidak pernah mau berhenti. Kami hanya mau berharap kepada Tuhan Yesus agar keadaan ini Engkau pulihkan seturut dengan kehendak-Mu. Dan biarlah Tuhan Yesus pakai cara-Mu untuk membawa kami keluar dari pandemi COVID-19 ini. Biarlah kami terus menjalani kehidupan ini tanpa rasa takut. Tapi ketika kami sudah bermohon supaya Tuhan Yesus berkarya dan menyatakan mujizat-Mu di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini, kami sebagai anak-anak Tuhan tetap mau taat untuk mendisiplinkan diri kami dengan protokol kesehatan yang dikeluarkan oleh pihak terkait. Agar dengan itu keadaan pandemi COVID-19 ini bisa berakhir. Dan pada akhirnya kami akan terkagum-kagum bahwa apa yang kami mohon dan kami minta kepada Tuhan Yesus mendengar. Saat ini kami datang dan berdoa untuk gereja. Tuhan Yesus hadirkan gereja untuk menjalankan tugas pelayanan, persekutuan dan kesaksian. Biarlah dimanapun gereja berada, karya Tuhan sebagai kepala gereja
memberkati setiap pelayanan yang dilakukan oleh gerejamu, baik di kota maupun yang ada di desa. Kami mau berdoa secara khusus untuk GPIB, Jemaat Maranatha Denpasar. Tuhan Yesus, Engkau hadirkan persekutuan ini di Kota Denpasar, Provinsi Bali. Biarlah persekutuan GPIB, Jemaat Maranatha Denpasar ini, Tuhan Yesus selalu menjadi gembala yang agung di tengah-tengah banyak domba yang dilayani oleh GPIB, Jemaat Maranatha Denpasar. Biarlah Tuhan Yesus sebagai kepala gereja memberkati semua yang terlibat dalam pelayanan di tengah-tengah persekutuan, pelayanan dan kesaksian GPIB Jemaat Maranatha Denpasar, yaitu para diaken, para penatua, para pendeta yang tergabung dalam majelis jemaat, unit-unit misioner yang ada di tengah-tengah jemaat ini, pengurus, pelkat, para pelayan PA dan PT, komisi-komisi, begitu juga untuk karyawan kantor GPIB Jemaat Maranatha. Dan kami juga boleh bersyukur karena jemaat ikut ambil bagian dalam persekutuan pelayanan dan kesaksian di tengah-tengah jemaat GPIB Maranatha Denpasar. Ketika mereka mendukung kegiatan-kegiatan pelayanan ini lewat persembahan syukur, persembahan persepuluhan, bahkan juga untuk setiap yang mendukung ibadah keluarga tanggal 1 September tahun 2021 ini. Penatua Ibu Rini Toya, dan juga organis, pianis, pemandu lagu, segenap tim multimedia GPIB Jemaat Maranatha Denpasar. Tuhan Yesus lihat semua yang Tuhan Yesus panggil dalam pelayanan persekutuan dan kesaksian di tengah-tengah jemaat GPIB Maranatha Denpasar. Biar Engkau memberkati kami semua, agar ketika Engkau memberkati kami, maka pelayanan yang masih akan kami teruskan dapat kami lakukan dengan semangat, dengan penuh sukacita, karena kami melayani Tuhan Yesus. Kami mau berdoa untuk pekerjaan-pekerjaan renovasi dari gedung gereja GPIB Maranatha Denpasar yang sampai hari ini masih berlanjut. Kami boleh bersyukur untuk dukungan-dukungan yang diberikan oleh jemaat lewat persembahan, bantuan-bantuan material, bahkan juga untuk semua yang boleh diberikan untuk pekerjaan yang sampai hari ini boleh berlangsung dengan baik. Kami juga mau doakan semua pekerja yang mengerjakan rumah-Mu yang kudus ini. Biarlah semua pekerja Tuhan Yesus terus berikan kekuatan dan kesehatan. Jauhkan semua pekerja dari segala kecelakaan kerja. Sehingga semua pekerjaan ini pada akhirnya boleh berlangsung dengan baik. Dan pada akhirnya GPIB Jemaat Maranatha dalam persekutuan mau mengucap syukur atas kebaikan dan kasih sayang Tuhan. Tuhan Yesus, kami datang dan berdoa. Biarlah Tuhan Yesus bersama-sama dengan setiap jemaat kami yang pada saat ini sedang terbaring dalam kehidupan mereka, baik di rumah maupun di rumah sakit karena sakit. Apapun tindakan yang saat ini sedang dilakukan, baik oleh keluarga, baik yang dilakukan oleh pihak rumah sakit melalui dokter dan perawat, kami minta Tuhan Yesus, Engkau menjadi tabib di atas segala tabib, yang akan memberikan kesembuhan melalui upaya-upaya yang terus dilakukan, dan Kau akan memberkati tangan-tangan keluarga, tangan dokter dan tangan perawat, makanan dan minuman dan obat-obatan berkati, agar kesembuhan menjadi bagian dalam kehidupan yang akan masih berlanjut. Tuhan Yesus, di akhir dari seluruh rangkaian syafaat ini, malam sudah menjadi bagian hidup kami. Kami sebagai pribadi bersama dengan keluarga akan beristirahat. Izinkan kami meminta kepada Tuhan Yesus, supaya Tuhan Yesus menemani kami, melindungi kami, mendampingi kami sepanjang istirahat kami dalam tidur, sehingga kami dapat beristirahat dengan baik. Dan biarlah dalam perkenan Tuhan Yesus Engkau bangunkan kami besok pagi tanpa kurang suatu apapun, dan kami akan menikmati kembali mujizat-Mu, yaitu berupa nafas kehidupan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, untuk kesempatan di mana kami boleh datang dan berdoa. Di atas semua rangkaian syafaat ini kami tahu Tuhan, kami telah berdosa di hadapan-Mu. Banyak pelanggaran yang kami lakukan. Ampuni kami Tuhan, layakkan kami untuk memohon kepada-Mu, sehingga seluruh ibadah kami, puji-pujian kami, doa kami, persembahan kami berkenan di hadapan-Mu, dan kami diberkati oleh Tuhan. Inilah doa syukur kami, inilah permohonan kami, yang kami sampaikan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu,
Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami atas segala kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita memberikan persembahan syukur kita dengan bernyanyi dari Gita Bakti 364 bait yang pertama. Jemaat Tuhan, marilah berdiri untuk menyerahkan persembahan syukur kita kepada Tuhan dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami di surga, kami menyadari sungguh Tuhan bahwa berkat yang kami berikan ini berasal daripada-Mu. Karena itu kami mohon Tuhan, kuduskan dan sucikanlah pemberian ini, dan biarlah ini boleh berguna untuk pekerjaan memuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus sumber berkat kami mengucap syukur. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Ibu, bapak, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mohon perhatian untuk mengikuti warta jemaat hari ini, Rabu tanggal 1 September 2021 sebagai berikut.
Majelis Jemaat GPIB Maranatha di Denpasar, Bali mengucapkan selamat bersekutu kepada Ibu Bapak Jemaat yang beribadah secara daring di rumah masing-masing keluarga. Kami ucapkan selamat beribadah dalam kasih dan berkat Tuhan Yesus Kristus. Untuk menghentikan penyebaran pandemi COVID-19, untuk keselamatan bersama, kami mohon perhatian kepada Ibu Bapak warga jemaat untuk mematuhi protokol kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintah dan Majelis Sinode GPIB. Demikian warta jemaat hari ini. Tuhan Yesus Kristus sumber hidup selalu mengasihi dan memberkati kehidupan kita bersama. Terima kasih. Jemaat Tuhan, marilah kita berdiri dan kita siap untuk menerima amanat pengutusan. Pergilah ke tengah-tengah dunia ini. Beritakanlah Injil Tuhan, baik atau tidak baik waktunya. Jemaat yang ada di rumah, mari kita angkat hati kita. Arahkan pikiran kita kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian, mulai dari saat ini sampai selama-lamanya. Presbiter yang bertugas bersama dengan perangkat pelayan, organis, pianis, pemandu lagu, dan tim multimedia menyampaikan salam persekutuan. Selamat malam dan Tuhan Yesus memberkati kita.